Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 MIA yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membran sel dan transportasi zat pada membran sel. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video pembelajaran yang sudah Ana download di YouTube. Ini cukup bagus dan cukup jelas untuk kita sama-sama belajar pada video ini. Berikut tayangan videonya untuk kita simak sama-sama. Semoga bisa disimak ya. Kita mulai. Membran sel memiliki fungsi sebagai alat untuk mengontrol keluar masuknya suatu zat, kemudian berperan juga sebagai pelindung, serta berperan juga sebagai reseptor. Membran sel tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama ada lipid atau yang disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid tersusun dari 2 komponen. Yang pertama di bagian kepala disebut dengan fosfat, sedangkan bagian ekor disebut dengan lipid atau lemak. Fosfat bersifat hidrofilik, artinya suka terhadap air. Sedangkan lipid atau lemak bersifat hidrofobik, artinya takut terhadap air. Karena kedua perbedaan sifat ini maka menghasilkan sifat yang disebut dengan selective permeable. Komponen penyusun membran sel yang kedua yaitu protein. Protein di sini ada 2 macam. Yang pertama ada protein integral, kemudian ada protein perifer atau protein yang ditemukan pada sisi dari fosfolipid. Dan yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat di sini berbentuk oligosakarida. Kemudian kalau glukosa yang menempel pada bagian lipid maka disebut dengan glikolipid. Sedangkan kalau glukosa atau karbohidrat yang menempel pada protein maka disebut dengan glikoprotein. Untuk lebih jelasnya maka kita perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar membran sel yang sudah diperbesar dan tersusun dari beberapa komponen. Keseluruhan disebut dengan phospholipid bilayer karena memiliki 2 lapisan, baik lapisan atas dan juga lapisan bawah. Kemudian ada protein integral yang menembus membran sel. Kemudian ada protein perifer yang menempel pada bagian sisi dari fosfolipid. Kemudian di sana juga ada glikolipid, yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid. Kemudian ada glikoprotein, yaitu karbohidrat yang menempel pada protein. Di dalam sel terjadi transportasi. Transportasi di sini kita bedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan transport aktif. Artinya transportasi yang membutuhkan energi. Energi yang digunakan yaitu berbentuk adenosin trifosfat atau ATP. Transport aktif dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada fagositosis dan yang kedua ada pinositosis. Fagositosis jika zat yang masuknya berbentuk padat, sedangkan pinositosis jika zat yang masuknya berbentuk cair. Kemudian ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Nah, di sini biasanya melibatkan vesikel. Kemudian ada kotransport dan juga pompa ion, yaitu transport ion melalui membran. Yang kedua, ada yang disebut dengan transport pasif. Yang dimaksud dengan transport pasif yaitu transportasi tanpa energi, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Transport pasif dibedakan menjadi
3 macam. Yang pertama disebut dengan difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Sebagai contoh, pertukaran oksigen dengan CO2 di dalam tubuh. Yang kedua, difusi dipermudah. Biasanya, proses difusi yang dipermudah ini melibatkan saluran protein integral atau bisa juga melibatkan protein transport. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan osmosis, yaitu proses perpindahan air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeable atau melalui membran sel. Di sini ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama pada sel yang memiliki dinding sel, kemudian yang kedua pada sel yang tidak memiliki dinding sel, seperti pada sel-sel hewan. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing gambar tersebut diisi dengan larutan yang konsentrasinya berbeda. Yang pertama ada yang isotonik. Artinya konsentrasi larutan yang berada di dalam dan juga di luar sel sama. Sedangkan yang kedua bersifat hipotonik. Artinya konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibandingkan larutan yang berada di dalam sel. Sedangkan yang ketiga berarti bersifat hipertonik, yaitu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi. Maka proses yang terjadi adalah, pertama, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik, akan mengalami flaksid atau lembek. Kemudian, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat tonik, akan mengalami pembesaran atau disebut dengan turgid. Karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan yang ketiga akan mengalami proses yang disebut dengan plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel. Karena air yang berada di dalam sel keluar karena mengalami osmosis. Sedangkan kalau pada larutan yang diisi dengan sel yang tidak memiliki dinding sel, di sini juga ada tiga gelas yang diisi dengan 3 larutan yang berbeda. Yang pertama ada isotonik, kemudian ada hipotonik dan juga hipertonik. Jika sel hewan, misalkan di sini sel darah merah, dimasukkan ke dalam larutan yang isotonik, maka akan stabil. Sedangkan jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka akan mengalami lisis atau pecah. Karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan mengalami krenasi atau mengkerut. Karena air yang berada di dalam sel akan keluar karena terjadi osmosis. Nah, itu adalah pembahasan tentang membran sel serta transportasi yang terjadi di dalam sel. Dan tentunya melibatkan membran sel. Terima kasih. Oke, demikian tayangan video yang sama-sama sudah kita simak. Semoga dari tayangan video tersebut bisa dipahami. Jangan lupa nanti tugas yang ada pada Google Classroom dikerjakan. Tetap semangat belajar. Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.